warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Rekreatur Rohaniyah Auliya Tis'ah Darussalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat, bejine buat dunia wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Kemudian wahadainahun najdain. Lalu aku tunjukkan kepadanya, Allah yang bilang itu, ya. Dan aku tunjukkan kepadanya najdain, dua jalan. Benar? Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ya kan? Ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang terus. Kalau mau lebih dalam, ini maknanya diperdalam. Kalau tadi kan Mekah, umpamanya. Kalau kita mau menggunakan lebih dalam, coba ayat ini digunakan untuk meniti ke dalam diri. Kita meniti ke dalam diri. Ya. Sekarang kita meniti ke dalam diri. Sampai wahadainahun najdain ya. Cukup Pak. Pertama tadi Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Dekat kan? Sedangkan Allah itu dekatnya dengan kita, lebih dekat dari urat leher. Ketika Allah bilang ini, kalau diukur dari urat leher, ini balad yang dimaksud ini kok tubuh kita. Tubuh kita ini adalah sebuah negeri, sebuah negara. Negara perlu diurus apa enggak? Kita bicara kembali meniti ke dalam diri. Kalau kita nerawang ke Mekah sana kan kadoan. Kita mengambil pesan positif di balik input. Ini kan input yang kita baca. Ada pesan positif apa di balik input? Ayo kita meniti ke dalam diri supaya bermanfaat untuk diri. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan ini negeri ini dekat kan? Ini kan bukan itu. Nah, Allah yang menyatakan sendiri. Sedangkan Allah dengan diri kita itu lebih dekat dari luar leher. Kalau Allah bisa di luar leher itu yang disebut ini negeri itu mana? Wa anta hilun biadabal. Dan sedangkan engkau tinggal
tinggalnya di negeri ini. Kita tinggal di negeri mana? Diri kita tinggal di mana? Tubuh kita kan. Ada yang tinggal di dalam tubuhnya. Kalau tubuh kita negeri, di dalamnya ada yang tinggal atau tidak? Dekat nggak dengan Tuhan? Ajarnya disebut ini. Ini kalau menengok ke dalam. Bisa dipahami, Pak? Jadi kita kayak sumpah. Terus apa lagi? Kemudian Allah juga bersumpah. Allah bersumpah kepada bapaknya manusia, yaitu Adam, dan bersumpah kepada semua keturunan Adam. Berarti ujungnya kan kepada kita sebagai manusia. Oke ya. Terus akhirnya Allah jelaskan kenapa Allah bersumpah dengan ketiga hal itu dengan kata tunjuk yang sangat dekat sekali. Ternyata kita ini dekat dengan Tuhan. Dan negeri yang ditunjuk itu adalah negeri yang dekat. Dan di dalamnya ini ada yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin dari negeri itu. Karena sejak awal penciptaan manusia Allah menyatakan, ya kan, sungguhnya aku akan ciptakan manusia ini sebagai khalifah. Pemimpin. Jadi kita masing-masing ini pemimpin. Kalau masing-masing pemimpin yang dipimpin siapa? Kamu pimpin di negerimu masing-masing. Tangan ini rakyatmu, lesan ini rakyatmu yang aku kirimkan. Mataku ini juga rakyatmu. Sama kamu. Kuping ini juga. Kaki ini juga. Sudah. Kalau kita larut dengan yang di luar diri, kemudian yang ada di dalam negeri nggak diopeni, rusak nggak? Sekarang kalau masing-masing fokus meniti ke dalam diri, masing-masing memimpin dirinya sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak yang menciptakan diri, kira-kira negeri ini jadi baik apa tidak? Ini jadi masalah memimpin dirinya nggak bisa memimpin urusan negara. Ratusan juta. Itu tujuannya, makanya pakai sumpah, Pak. Aku kasih kamu mata, dengannya kamu bisa melihat. Pimpin mataku, pimpin matamu, pimpin kuping, pimpin lisan, kenapa? Pimpin tanganmu, pimpin sikilmu, pimpin pikiranmu, bagaimana? Tahan nafsumu. Gila. Keren nggak? Sudah, kamu kasar, aku kasih kamu lisan. Untuk apa? Mengungkapkan. Supaya apa? Pikiranmu kamu pimpin, supaya pikiranmu bisa membuat konsep. Konsep akan melahirkan kata-kata, kata-kata terangkai dari kalimat. Dengan kalimat kita bisa mengungkapkan. Dengan ungkapan itu bisa membuat orang mengerti. Betul. Setelah mengerti orang bisa memahami. Terus kita bisa beraksi sesuai dengan konsep. Orang-orang yang nanti konsep orang dia apa yang dolar susah. Pikiran orang di konsep, orang di program, orang di apa yang mau mengungkapkan apa yang mau diungkapkan. Akhirnya membuat rekayasa dan sontekan yang nggak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Ujung-ujungnya kopi, anggur sambutan di sini ngono kae mau itu oleh nyontek. Bukan karena konsep. Kita semua mimpin. Nah, oleh sebab itu, wahadaina najdain. Allah itu Al-Hakim Maha Bijaksana. Enggak melepas begitu aja memberikan kita tugas. Wahadainahu, dan aku tunjukkan dia manusia keturunan Adam itu najdain dua jalan. Diri kita kembali mereka dalam diri
Dua jalan, satu adalah jalan jasmani, kedua adalah jalan roh. Maksudnya kita tahu dari mana jasad kita berjalan, di mana dia finish, dari mana jasad start, ya kan? Di mana jasad finish, dari mana roh start, di mana roh finish. Jalan bukan ya? Jasad berangkat dari mana? Jasad itu ada satu jalan, minar rohmi ilal kubri. Jasad itu jalannya berangkat dari rahim yang kemarin diceritakan. Jalannya milih apa muncrat? Mana? Muncrat. Muncrat. Nah, orang muncrat orang jadi. Tuh, pasal kemarin yang cerita itu. Jalannya apa itu? Bahannya apa itu? Jasad. Ini ya kan, supaya bisa menembus ke pintu rahim. Dari situlah proses perjalanan jasad jasmani. Mari kita meneliti ke dalam diri. Terus diproses berjalan di rahim itu diproses 9 bulan 10 hari. Betul nggak? Betul perjalanan selanjutnya nyampe ke sebuah stasiun terminal fase namanya dunia. Yang tadinya hidupnya di rahim, berangkat dari rahim, mampir ke stasiun dunia. Untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Bukan petunjuk, Pak. Aku tunjukkan dua jalan. Ini jalan jasmani. Sekarang jasadmu udah sampai di dunia. Kemana finishnya jasad? Minar rohmi ilal kubri, berakhir di kuburan. Udah sampai kuburan jasadmu selesai semua. Butuh duit? Enggak. Mikir? Enggak. Mikirin sembako naik? Boro-boro. Perasaan awet pangan cantik. Pengen rapi? Rapi naik? Iya. Mana pengen rapi saiki? Nanti kita nggak tahu. Nanti kalau udah nyampe di kuburan wah rapi nggak rokok. Ayo. Kisih gemoy. Bisa. Paksa. Pengen ngopi? Kamu ngopi sekarang. Bisa ngerokok? Bisa. Aja itu gue bang sing mati itu rokok itu gue mati. Biar pesen karena rokok itu wis mati baru itu kono rokok. Sekarang tuh kono rokok Indo sakso saiki. Jadi ora tuku dhewe. Wis mati subuhe. Lu rokok itu dulu kok kesukaannya tuh bude sama itu. Habis Jumat kok di sini bude kalau rokok enjoy. Kalau jualnya yang iso apa? Merah Andri yo. Bohong-bohongnya betul udah selesai kan urusan itu jalannya apa? Dasar roh kita start berjalan minallah, roh kita berangkat langsung dari Allah. Finishnya kemana? Allah, bukan ke kuburan. Jadi kuburan kan ada rohnya enggak? Enggak. Rohnya kembali kepada Allah. Kecuali roh yang roh gentayangan itu berangan jalan. Makanya Allah bijaksana. Setelah itu wahadainahu aku tunjukkan kepadamu dua jalan. Dari input yang kita baca sudah ada pesan positif apa belum yang bisa kita terima? Kita butuh pesan positif. Kenapa butuh ceritanya? Pesan positif. Ya paham kan? Kita manfaatkan itu pesan positif. Ingat jasadmu cuma sampai kuburan nanti. Kapan?
nyampainya orang ngerti bisa hubungi so sesuk. Mana udah mikir sesuk. Mumpung jasadku masih gini tuh. Karena panen enak, ono asem-asem, kan ono asem-asem seger mangan asem-asem. Kok es mati gak doyan. Jadi benar. Tadi siapa yang batin? Tumben Fakri datang. Wah, ada kan yang ngomong gitu. Karena dia tahu ben masak asem-asem. Dia tahu mengerti lah bahasa ini mengerti lain. Ini jalan jasa kan gitu. Coba ya. Selamat jalan jasa bundar-bundar. Makanya jangan berpikir nanti. Mesaki jasaku nanti itu. Arep ngaji gasi apa tani sesuk. Saiki saat ini. Nanti ngajinya gasi ya. Ternyata enggak gasi kalau nanti itu kenyataannya. Benar enggak? Enggak usah pakai nanti. Bagaimana pokoknya mulai sekarang ngaji gasi. Sekarang tadi sekali gasi. Aku itu nanti sesuk udah ngerti. Sesuk gasi ya. Alah, percaya. Masih sesuk. Ketemu sesuk belum tentu. Sesuk boleh lah sudah makan. Betul. Ada urusan. Itu pokoknya niat gasi. Kami jangan nanti lah. Nanti jasad kita yang nggak jaminan. Ya kan? Jasad kita yang nggak jaminan. Jasad kita, fungsi kita sehat, kita rasa. Nggak tahunya urusan nggak bisa ditinggal. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu urusan nanti itu. Bukannya saya lupa. Ngapain berpikir nanti? Nah, kasih sepakat. Kasih sekarang saat ini di sini. Paham ya? Bahasa yang lalu ini positif banget. Makanya jadi perjalanan roh kita ini perjalanan panjang. Nek jasad itu ya udah sampai kuburan selesai. Maka bedakan mana kuburan, mana alam kubur. Kuburan itu jadi dimensi jasmani. Nanti kalau saya sudah masuk kuburan, jasadku yang tadinya dari unsur air, dia akan mencair menjadi air, kembali jadi air. Betul tidak? Ada apa yang namanya kalau ya Proses. bahan-bahannya itu, unsurnya itu akan kembali jadi air. Yang unsurnya tanah nanti akan lenyap jadi tanah. Yang unsurnya api, panas kan, balik ke unsur. Makanya tanah itu nanti di kuburan bahannya panas kan. Yang unsur angin kembali nanti jadi angin. Selesai udah. Tapi roh kamu dimensinya beda. Betul nggak? Beda dimensi. Frekuensinya juga beda. Jalannya juga beda. Makanya kita bisa bedakan jalan rohani, jalan rohani. Oke ya? Bisa dipahami ya? Nah, dari sekian ayat ini minimal kita sudah ambil pesan positif supaya kita jangan mengabaikan rohani, mengutamakan jasmani, tapi juga jangan rohani terus jasmaninya kacopeni gitu ya. Ya rohani, waya mangan enak, waya nyate, waya ngombe susu ya, waya susu ya, susu lah, urusan jasmani ya kan, imbang, ibadah selmu, kalau mau aja, jadi imbang kalau tuh mau nih, karena kamu sendiri yang harus menjadi pemimpin untuk negeri ini. Kan saya udah halal, lewat apa sih, main mangan, itu rawusan, untuk kita itu. Orang arah murah ya, tengah jalan bensin teh. Maksudnya apa? Kalau bensin, hanya kan bensin itu duduk kayak ujuk-ujuk apa? Ini kempes nggak tahunya nggak bisa ditempel karena pentilnya itu suwe. Terus butuh ganti ban. Ayo nasi jatuh sate malahan, nembel. Larang singkek yang penting tekan, ini kamu awak kalau sudah memberikan fasilitas
Ame ngomong ngono, mesti Gusti Allah cukupi. Wis kok. Mesti iso. Itu Gusti Allah, sampe dapat yakin ya Gusti Allah. Ini diri kita, ojo meneng-men. Kita pemimpin, kejahterakan awake. Pokoknya ngasih sejahterakan orang juga pengen sejahtera. Ini betul? Ada apa? Betul. Oke lanjut ya. Udah ini supaya ada manfaatnya. Hikmah ya, kita ambil hikmah untuk diri. Supaya masing-masing bisa ambil manfaat. Rohanimu juga jangan biarkan. Karena rohanimu kalau gersang, hidup ini nggak akan pernah tentram, nggak pernah tenang. Nanti nggak bakal dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainah. Karena mutmainah adanya di dalam urusan rohani. Usahakan rohani kita mutmainah. Karena itu nanti yang kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Rodiatan itu yang rohani, yang jasadmu kuburan selesai buroyoan ya mengalir cepat-cepat kegendang dikubur. Kalau dikubur cepat-cepat, ojo kubur suwen-suwen. Bulan ke kuburan apa? Wah, udah sultan dari kuburan. Kenapa? Oleh kesuwen ambune badek. Apa sangat betah ambu? Gak tahu ya, wes. Jadi bener, pacarnya bener. Ngomong itu dulu. Biasa. Akan bagi yang makan-makan. Enggak, ujung duran cuma 200 kan. Ujung duran masih bungkus gak ya? Oke, sadar ya. Mudah-mudahan sadar. Mudah-mudahan tak. Kalau masalah ngerti udah pada ngerti lah. Cuman nunggu sadar ya. Kami nak sadar ini enak. Penting kita sadar. Setelah sadar, di situ ada kiamat zaman tahu bagaimana hari kebangkitan itu. Setelah zaman sadar. Bangkitkan kesadaran kamu. Nanti yang rahasia akan ditampakkan oleh Tuhan. Benar? Tambah. Kita sadar. Kita nggak sadar. Coba nanti pas sadar. Bisa kita tahu itu. Kalau lagi sadar. Apa yang kita lakukan sekecil apapun kesalahan ketika kita sadar. Tidak tahu. Tapi dalam kondisi biasanya pas bergunjang kan. Makanya itu ditampakkan setelah kiamat. Berkiamat baru bahas bangkit. Sama sekarang juga. Ketika bangkit kesadaran kita akan mulai selama ini saya sendiri. Memang ini yang harus saya terima. Karena perlakuan saya selama ini itu kalau lagi sadar, ini benar. Pernah begitu? Kalau nggak pernah memang tambah lah. Nah, tahu belas merasa ngomong, berarti enggak. Fakta itu. Jadi jangan menghayal kiamat nanti kalau mudahan itu begitu. Hujan ganjingnya diri kalian itu ketika itu akan menimbulkan sebuah kebangkitan kesadaran. Nah begitu sadar ditampakkan apa yang selama ini kita. Nah ya, ini hikmah. Kita memetik pesan dibalik input yang kita terima tentang kota Mekah. Allah bersumpah dengan kota Mekah, bersumpah dengan Adam dan anak cucunya, ini ya. Terus Allah menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana itu orang yang kuat akhirnya ditunjukkan oleh Allah juga. Allah itu Maha Kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim Mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li akhwanina wa li jirolina wa li asatidina wa li kalamidina wa li kalamidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat Fatabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.